Halo, kembali lagi dengan saya Adinata. Kali ini saya ingin share bagaimana melakukan konfigurasi port forwarding pada MikroTik. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa port forwarding ya, kita coba bahas sedikit. Jadi kebutuhannya tuh gini. Eh, coba ya, kita coba gambar port forwarding. Blank diagram. User overload, yes. Jadi misalnya kita punya jaringan. Jaringan kita ini ada IP public atau DDNS yang bisa diakses secara publik. Nah, di belakang modem MikroTik kita ini misalnya ada CCTV atau ada jaringan MikroTik lain yang lainnya, atau ada komputer yang ingin Anda akses dari luar, atau ada akses point yang ingin Anda bisa akses dari luar. Jadi misalnya sini misalnya ini modem ya, MikroTik. Kita bikin ini misalnya ini jaringannya. Internet. Nah, internet ini kan masuk ke sini. Kita bikin line mana? Line. Oke, line. Line ini gini. Nah, di sini kan ada internet. Kita akses di sini, internet ini akses ke sini menggunakan bisa pakai IP public atau DDNS ya. DDNS. Oke. Nah, di belakang MikroTik ini ada perangkat misalnya CCTV. Nah, ada lagi perangkat yang namanya misalnya akses point. Ada lagi misalnya komputer, PC misalnya. Ada lagi misalnya di belakang ini ada lagi misalnya server, database. Oke. Jadi di sini ada di belakang MikroTik ini ada CCTV, ada lagi misalnya ada access point, ada lagi misalnya ada PC, ada lagi di sini ya. Tambahin di sini misalnya ada lagi database. Oke. Nah, daripada kita nambah order lagi DDNS baru atau IP public baru, kita bisa melakukan port forwarding di sini di MikroTik. Jadi kita bisa set port forwarding di MikroTik. Jadi ini solusi untuk menghemat IP public Anda sama DDNS, karena kita tahu DDNS itu berbayar ya. Misalnya kita pakai namanya IP dynamic. IP dynamic ini berbayar. Nah, ini pakai harganya ada. Walaupun murah, tapi kalau bisa kita lebih, karena kita kan lebih baik kita punya satu IP dynamic daripada punya 10 kan, daripada kita menghafal 10 untuk yang ini pakai yang IP dynamic mana, yang ini mana. Nah, kita pakai aja satu. Begitu juga dengan IP public. Kalau kita bisa dengan satu IP public aja, kenapa harus kita gunakan 10 IP public untuk akses yang perangkat di belakang MikroTik ini. Nah, di MikroTik itu kita bisa set namanya port forwarding. Oke. Jadi port forwarding ini gimana gitu. Nah, jadi ketika user akses misalnya alamat IP, katakan kita pakai IP public ya 101, atau kita gambarin gini deh biar lebih jelas. Oke.
ini gede banget. Oke, nih kayak ini aja nih, kita pakai ini. Atau di sini aja kita tambahin nih. Misalnya nih server database, di sini portnya 3306, misalnya ini pakai port 828300, access pointnya pakai port 8100, PC-nya pakai port 3900. Nah, jadi di sini MikroTik, misalnya kita set misalnya port, kalau ngakses port 3500 untuk MikroTik, lalu port CCTV misalnya 8100 untuk CCTV. Oke, jadi kita ada 2 port, misalnya ini kita contohkan 2 saja ya untuk akses MikroTik. Jadi ketika user kita mengakses dari internet, jadi akses dari internet, misalnya di sini kita di luar ya, akses dari jaringan internet. Nah, misalnya kita akses jaringan internet, kita kan masukkan addressnya itu adalah IP public kalau nggak DDNS. Jadi ketika dia mengakses, maka kita mengakses dari IP public, dia akan arahkan ke internet, dari internet ini akan arahkan ke MikroTik. Misalnya kita akses misalnya IP public 101.202.101.2 3500 misalnya. Berarti kan kita mengakses ke port 3500. Nah, kita akses ke port 3500, dia akan ngecek ke sini, ke MikroTik. Oh, di MikroTik ini udah di set nih port forwardingnya, 3500 itu akan diarahkan ke 3306, yaitu server database. Nah, kalau ada yang akses lagi port dengan port 8100, diarahkan ke 8300. Begitu juga selanjutnya. Untuk access point Anda mau set berapa, port berapa di MikroTik, misalnya untuk PC, port berapa di PC. Nah, saya akan contohkan di MikroTik. Di sini misalnya kita ada router office. Oke, di router office ini kita bisa klik IP, firewall, pilih NAT. Nah, di sini kita bisa tambahkan yang namanya destination NAT. Nih. Jadi kita bisa arahkan destination NAT. Nih. Jadi dia mengakses ke mana gitu. Jadi misalnya kayak ini. Oke. Di sini misalnya kita melakukan setting misalnya IP dinamiknya. Kalau ada yang akses ke mana, diarahkan ke mana gitu. Kita coba yang ini ya, yang udah jalan aja. Saya tunjukkan yang udah jalan. Nih. Biar implementasinya jelas. Oke, nih. Misalnya kita mau akses nih. Misalnya forwarding nih. Oke. Nah, misalnya gini. Ketika ada yang mengakses melalui IP ini, IP public, IP lokal 192.168.195.121 yang melalui port 80 itu diarahkan ke 200.6 port 8291. Nah, ketika kita ingin nambahin misalnya seperti contoh kita tadi, misalnya ketika ada yang akses jaringan dari luar dengan port 3500, kita arahkan ke database 3306. Oke. Misalnya ini IP public Anda ya. IP public Anda misalnya 121.222.232.18 misalnya. Nah, ketika yang akses itu dengan port 3 tadi port berapa? 3500. Nah, 3500. Nah, di tab action Anda masukkan nih. Berapa IP lokal untuk server database Anda tadi? Server database ini berapa IP lokalnya? Ya. Server database ini berapa IP lokalnya? Misalnya kita bikinlah IP lokalnya 192.168.17.8 ya.
port ini IP. Nanti 192.168.17.8. Oke, 192.168.17.8 dengan port berapa? 3306 gitu. Jadi misalnya Anda bikin nih FW forwarding, Anda bikin comment forwarding MySQL, tambahkan. Oke, nah ini bertambah. Jadi cara bacanya gini, ketika ada yang mengakses dengan IP public dengan alamat IP ini dan portnya ini, maka kita akan forwardingkan, kita teruskan ke alamat IP lokal ini dengan port ini gitu. Itu juga nanti misalnya di CCTP, misalnya Anda punya CCTP, Anda punya IP-nya 192, 168, 17 misalnya 17.9, portnya 8300. Di sini ketika ada yang akses dengan port 8100, Anda arahkan ke IP LAN ini dengan port ini. Nanti kita coba tambahkan ya. Jadi misalnya di sini dengan port berapa tadi? Port 8100. Di sini dengan port 8100, kita arahkan ke 17.9 dengan port 8300. Nah, ini kita bikin forwarding CCTV. Nah, cara aksesnya sama aja. Nah, jadi Anda bisa masukkan yang untuk Anda akses ya. Misalnya Anda mau mengakses MySQL, Anda harus masukkan waktu mengaksesnya itu dengan port ini 3500. Jadi bukan 3306. Jadi dengan port 3500. Nah, ketika begitu juga dengan misalnya Anda mau mengakses CCTV dari luar, dari jaringan internet luar, maka Anda masukin portnya 8100, bukan port di DVR CCTV Anda, bukan di port 8300. Jadi misalnya kita contohkan di MySQL. Nah, di sini Anda bisa masukkan misalnya username admin, passwordnya apa gitu. Nah, di port ini bukan 3306 kita masukkan, tapi sesuai dengan di sini. Yang di general, di tab general, Anda masukin port 3500. 3500. Nah, seperti ini. Jadi misalnya ketika ada yang akses alamat IP ini, nah alamat IP ini dengan port ini, alamat IP 121 sekian, maka dengan port 3500 maka akan di forward ke sini, ke action, di forwardkan ke address berapa? Ke address ini 17.8 dengan port 3306. Jadi dengan begitu kita bisa mengakses banyak perangkat hanya dengan menggunakan solusi IP public atau DDNS. Nah, di sini misalnya saya contohkan lagi di sini contoh yang pakai DDNS ya. Nah, ini ada saya pakai tunnel.my.id. Nah, jadi akses gini, kalau Anda mau mengakses perangkat mikrotik, Anda tinggal kasih tanda titik 2 gini. Nah, jadi dengan ID ini titik 23775 gitu. Nah, ID tunnel.my.id ini saya pakai ini layanannya namanya tunnel ID nih. tunnel.my.id. Kalau Anda mau pakai IP dinamik boleh juga, bisa juga. Nah, ini sama juga nih, DDNS HTTP ada juga. Ada VPN remote, VPN terkoneksi. Kebetulan yang saya pakai kalau yang ini VPN ya. Nah, jadi demikian cara solusi mengakses perangkat di belakang jaring router mikrotik dengan menggunakan yang namanya port forwarding. Jadi ini solusi menghemat biaya, murah, dan Anda tidak perlu menambah banyak IP public atau DDNS. Cukup satu aja semua udah beres. Oke, demikian videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.